ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setelah beredarnya surat, yaitu pemberitahuan organisasi masyarakat Islam yang sedang dalam proses pembinaan, tertanggal 18 Februari 2025 yang baru beredar kemarin, yang sungguh banyak diedarkan di berbagai platform. Saya mendapat kiriman banyak sekali yang intinya sama, intinya agar di-up, intinya agar disampaikan. Padahal kadang-kadang saya sudah menyampaikan di pagi kemarin, kan sudah saya sampaikan itu. Namun kadang-kadang kawan-kawan tidak nyimak ribat akhir salim, sehingga di bulan pada ini kirim. Angger dikirim, tak kirim video nih. Ini sudah saya, sudah dijelaskan dong. Sudah ditonton hampir di angka 2.500-an. Alhamdulillah, biidznillah wa bi'aunillah. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin
mengetahui atau menyampaikan terutama kepada MUI provinsi dan MUI kabupaten. Kalau MUI pusat sudah beberapa kali membuat surat-surat edaran, baik pemberhentian kepengurusan MUI yang disinyalir ada anggota LDI, Lembaga Dakwah Islam, atau tidak boleh mengangkat atau melantik pengurus MUI yang mana dari unsur LDI. Sampai kemudian dikeluarkan buku paradigma baru. Dan kemarin dikeluarkan juga peringatan pemberitahuan atas organisasi Islam. Ada 3 ormas yang mendapat pantauan pembinaan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu yang pertama Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI, yang kemudian yang kedua Jamiyatul Islamiyah JML, kemudian Faiz Al-Baqarah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Namun hierarki kepengurusan MUI ini sayangnya tidak sampai kemudian satu komando, satu kata, satu bahasa. Banyak ditemui di berbagai daerah, di kabupaten, di provinsi, informasi seperti ini berhenti di jalan. Baru kemarin saya mendapatkan sebuah informasi, ada kabupaten yang justru malah melantik pengurus-pengurusnya dari kalangan LDI di Seluraya. Kabupaten di Seluraya di sini, salah satu Seluraya di sini, saya mendapat ada kawan-kawan WA saya, ini bukan kawan mantan yang WA, loh kok malah wong-wong LDI dadak di pengurus MUI. Terus saya kirimi, sebenarnya ada instruksi dari pengurus MUI pusat untuk melarang, untuk tidak melantik pengurus LDI menjadi pengurus MUI. Namun apalah kata, ya itulah yang kita sesalkan. Semangat apapun dari pusat, MUI pusat, namun kalau sampai di bawah kemudian tidak direspon dengan positif, tentunya ya sama sekali tidak berfaedah. Sementara di bawah itulah yang menjadi grassroots yang paling dirasakan. Lah kadang-kadang ya gitu, kita tahu sendiri warga Islam Jamaah LDI Ijokam 354 itu melakukan gambuh-gambuh. Kalau sekiranya di atas tidak bisa digambui, sekiranya di atas tidak bisa diajak berteman, ya sudah di bawah. Toh eksekusinya paling bawah. Toh eksekusi apa itu sesat dan tidak sesat itu kenyataannya atau bisa dirasakan di grassroots paling bawah sendiri. Sementara di atas hanya mengeluarkan sesat aja, yang paling merasakan adalah orang-orang yang di bawah. Maka tentunya kita menyesalkan. Bahkan tidak sedikit dari sahabat-sahabat kita yang kemudian ikut share oleh pihak MUI sendiri di kecamatan atau kabupaten merasa bahwa surat-surat tersebut berisi surat hoax dan lain sebagainya. Makanya saya katakan seberapa sih kekuatan hierarki Majelis Ulama Indonesia ini sebenarnya. Ayo Pak, ayo sinergi, itu amanah dari umat. Itu dengan dipercaya untuk menjaga kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan kesesatan Islam Jamaah LDI, terutama yang kita tangani, yang kita hadapi, yang kita dakwahi, dan juga yang lain, artinya juga yang lain. Namun kalau hanya di atas tok ramenya, di atas bawah hilang, di atas ramenya bawah hilang, di atas bawahnya, berarti suatu saat misalnya saya tidak memprediksi, tidak mengira-ngira, tidak suudzon, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Misal di atas kemudian turunlah fatwa sesat pun, maka tentunya tidak begitu direspon di bawah. Gitu aja. Kalau misalnya di atas sampai terjadi yang paling buruk lah bagi warga Islam Jamaah LDI, sampai kemudian di fatwa sesat pun, maka tentunya tidak berefek untuk di bawahnya. Maka kami menguji kepada bapak-bapak yang ada di paroki yang ada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Ayo bapak-bapak sampaikan video ini, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, pada para kiai yang ada di kabupaten maupun provinsi. Di pusat saya percaya insya Allah bismillah, kenyataannya beberapa kali membuat surat edaran, bahkan sampai membuat buku yang berisi buku paradigma baru, berarti ada kesungguhan. Tetapi sungguh sayang, bahkan kadang lucunya gini, saya kadang bikinnya gini, kok iso-iso nih
Majelis Ulama Indonesia, kemudian terhadap buku itu yang ngasih adalah mantan. Ini kan tanda tanya besar, ini sebenarnya hierarkinya gimana sih? Kalau dalam LDI kan ada istilah mangkul mustad mutasil, dari atas sampai bawah itu sama lah, A sampai bawah A, B sampai bawah B, C sampai bawah C. Tetapi kok ada loh, sampai saya tuh heran, kok bisa-bisanya mantan audiensi dengan MUI lalu bawa buku. Dan lagi-lagi malah bukunya yang menyampaikan adalah mantan. Kan lucu meneh loh, ini gimana ini ceritanya? Seharusnya kan satu hierarki itu justru mantan itu tidak undang untuk memberikan penguatan atas isi buku ini. Enggak, kadang-kadang malah sahabat-sahabat itu ada kok malah ngasih buku kepada MUI. Bukannya dia yang menerbitkan. Artinya walaupun tidak di grassroots paling bawah, tapi setidaknya informasi tentang pembuatan buku itu ada. Artinya buku itu dari pusat sudah dikeluarkan, dari pusat MUI sana dikeluarkan. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, kami berharap monggo disambut kesemangatan MUI pusat. Saya ingin menakar kemampuan MUI di provinsi maupun di kabupaten. Tidak sedikit di kabupaten-kabupaten itu masih banyak warga-warga Islam Jamaah LDI, tidak sedikit, terutama di Solo Raya itu masih banyak. Ada satu kabupaten itu ada 11 tokoh LDI yang didaulat menjadi pengurus MUI. Ada dan masih aktif. Bagaimana mungkin dia akan netral? Bagaimana mungkin penjenengan akan netral untuk ngurusi tentang ini? Sementara di dalamnya ada itu. Termasuk kejadian kenapa kita kemudian dikepung dulu tanggal berapa itu? 11 bulan 11 tanggal 6 tahun 2021 ketika kita diundang MUI seluruh Raya. Ternyata yang di dalam itu ada imam daerah yang salah satunya adalah ketua MUI. Di antara Solo Raya itu ada imam daerahnya yang duduk di situ, yang mengkomando, yang mengerti surat edaran tentang pembongkaran Kesatuan Islam Jamaah LDI itu. Sehingga ya apapun yang tidak bisa netral dong. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ayo bapak-bapak yang ada di MUI di provinsi maupun di kabupaten segera merespon, tentunya sampai kecamatan juga ya, sampai kecamatan. Bahkan kemarin tuh ada yang bilang seperti ini. Di sini tuh di kecamatan MUI-nya itu hidup, tapi yang semangat mengurus ini malah dari kalangan LDI. Ada kecamatan seperti itu. Jadi yang lain itu nggak pada semangat. Nih LDI semangat. Ya memang dia diberi amanah seakan-akan amanah sebagai tameng. Ini kan sebagai tameng dia. Jadi DE itu cara bahasanya diberi MUI itu, di pangkat MUI itu tamengnya jamaah. Padahal di pusat tidak seperti itu. Padahal MUI pusat sudah memberikan warning bahwa golongan ini, golongan LDI ini sedang dalam pembinaan. Ayo mbah-mbah, Pak Yai yang ada di kabupaten, yang ada di tingkat provinsi, yang ada di kecamatan. Ayolah, ya dakwahnya harus bersatu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan selegende ya. Malah ada yang mengatakan ya lah piye lah wis kadung apik. Kadung apik apa kadung enak? Kadung apik apa kadung perkewuh? Kalau urusan hak dan batal tidak ada urusan kadung apik. Hak ya katakan hak. Walaupun pada orang tuamu, walaupun anakmu, saudaramu, apalagi cuman hanya partner, ya hanya teman. Kadung apik apa kadung penak kan gitu pertanyaannya. Kalau kadung penak kami sudah bisa menjawab. Artinya sudahlah, itulah, nggak usah basa-basi, kita udah tahu, kita juga pernah di situ. Ya. Ayo saya menguji, ayo tindakan-tindakan mulai provinsi ke bawah, MUI ke provinsi ke bawah ini bagaimana merespon surat yang ada dari MUI pusat ini. Kalau MUI pusat saya luar biasa. Saya sudah mengapresiasi dan mensyukuri, jazakumullah khairan katsiran. Walaupun ada beberapa kekurangan, mestinya ya tidak apa-apa, namanya manusia. Tapi kita lihat sudah banyak usaha-usaha beliau, lawatan berbagai daerah,
membuat buku kemudian menjelaskan, walaupun sebenarnya ada satu permintaan bagi kita, yaitu sampaikanlah dari MUI pusat seperti ini, disampaikan di televisi nasional. Nggak usah bertele-tele, bacakan aja surat ini itu di televisi nasional, selesai. Itu aja. Jadi kita nggak bertele-tele, itu yang 3 golongan itu menjadi pembinaan MUI, sampaikan di televisi nasional. Sampaikan, gitu aja. Harapan kami itu aja dari pusat. Saya hanya ingin melihat setelah disampaikan di televisi nasional, TV One, RCTI, SCTV dan sebagainya, apa reaksi secara nasional. Apakah nanti ada gerakan-gerakan sesuatu yang perlu disikapi secara nasional, ataukah ya tidak ada apa-apa, Allahu a'lam. Tapi insya Allah ketika diviralkan di TV nasional tetap ada pergerakan-pergerakan. Tetap ada hal-hal yang memang ya, kalau bahasa kita positifnya ya, untuk membantu dakwah kita terhadap saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah LDII Jokam 354 itu. Ya, demikian saudaraku semua, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang kita sampaikan. Saya hanya ingin menjajaki, menguji sih tadi apa, saya ingin tahu gitu aja, seberapa berani pengurus MUI di provinsi, kabupaten dan kecamatan menyikapi beberapa surat yang telah dikirimkan oleh MUI pusat. Terkait yang pertama ada terkait penghentian pengurus LDI, kemudian mengawasi tidak melakukan ekspansi ajakan secara terbuka, menghentikan juga tidak memberikan izin ketika ada LDI melakukan atau membangun sarana-sarana untuk dakwah atau gedung-gedung daerah dalam bahasa mereka. Nah, itu coba kita lihat bapak-bapak di MUI provinsi sampai kecamatan bisa merespon ini atau enggak. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak ada maksa. Itu amanah, tentunya adil amanati ila ahliha, jangan juga lebih tahu, jangan juga lebih tahu tentang syariat. Bagaimana memegang amanah itu disampaikan kepada siapa. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.